Dan pemirsa, untuk informasi terbaru dan lebih lengkap terkait dengan kasus tewasnya anak politisi di rumah mewah, kita sudah terhubung dengan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat sore, Mbak Hanifah. Selamat sore, Mbak. Baik, Mbak Hanifah, terkait dengan kasus ini kami ingin mengetahui terlebih dahulu adalah pandangan Anda terkait dengan tewasnya bocah 9 tahun Muhammad Aksle ini di rumah mewah di Cilegon. Menurut Anda seperti apa, Mbak Hanifah? Baik, kasus ini merupakan kejahatan serius yang sangat mengkhawatirkan ya Pak ya, karena korbannya sudah 9 tahun yang seterusnya masih dalam kondisi yang sangat aman, yaitu di rumah. Tapi dalam sudut pandang kriminologi, kematian anak di lingkungan yang paling privat itu, ini kan jarang terjadi karena akibat kebetulan gitu ya. Berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh pelaku atau diinginkan oleh pelaku. Jadi ada indikasi kuat bahwa peristiwa ini melibatkan kekerasan yang disengaja. Sehingga perlu diusut secara sangat cermat, hati-hati dan objektif. Karena tanpa tekanan, karena tanpa kehati-hatian, maka kasus ini akan menjadi konsumsi publik dan akan ada narasi-narasi publik yang justru akan sesat gitu. Jadi harapannya kasus seperti ini yang di ranah privat ini bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan sangat cermat. Bu Hanifah, kalau kita lihat kan ini kondisinya seperti Anda katakan sangat aneh karena terjadi di tempat yang paling aman yaitu di kediamannya sendiri. Lantas Bu Hanifah, dengan adanya TKP dan juga polisi langsung bertindak cepat melakukan pemeriksaan penyelidikan di TKP. Kira-kira menurut Anda masih susah nggak sih untuk menyusun puzzle untuk mencari tahu siapa pelakunya? Atau sebenarnya untuk hal ini terbilang mudah karena ada TKP ada, kemudian juga sudah ada korban, dan apakah lagi kira-kira yang perlu diperhatikan? Baik, kalau untuk siapa itu kewenangan di pihak kepolisian, tapi yang jelas dari sudut pandang kriminologi yang harus kita lakukan adalah melihat pola. Seperti yang saya sampaikan di atas, pola-pola dengan melakukan penusukan sampai sekian banyak itu biasanya pola-pola yang dilakukan karena ada indikasi emosi yang sangat besar. Ada kemungkinan dendam yang sangat besar sehingga pelaku melakukan hal ini secara membabi buta. Agresi ini biasanya dilakukan karena ada hubungan tertentu. Nah, yang perlu dilakukan adalah melihat polanya tadi itu. Bagaimana hubungan interpersonal antar anggota keluarga yang pertama. Yang kedua, bagaimana hubungan secara eksternal keluarga ini dengan pihak lain. Apalagi ada indikasi atau si orang tua korban adalah seorang tokoh. Jadi kalau ini diketahui, kita akan mengetahui pola yang terjadi sebetulnya seperti apa dan kira-kira ada konflik apa yang melatar belakangi keluarga ini sampai ada musuh mungkin ya, atau pihak-pihak lain yang layak untuk dicurigai. Oke, baik. Mbak Hanifah, artinya memang terkait dengan status dari orang tua korban ini juga bisa menjadi satu petunjuk juga kah untuk kemudian bisa polisi selidiki lebih dalam sehingga ini juga menjadi petunjuk yang sebetulnya cukup penting juga untuk polisi soroti, Mbak Hanifah. Iya, benar sekali. Bahwa yang paling utama kita lakukan pendalaman adalah siapa yang berada di rumah itu. Apa saja profesinya, apa saja konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga tersebut. Karena kalau kita tidak melihat dari situ, kita akan kemana-mana atau kita tidak fokus terhadap pola yang akan kekerasan ini terjadi. Jadi kalau kita lihat secara teoritis kan, dan kalau kita mau membicarakan atau mengarahkan pada dendam, kan tidak bisa langsung dikesampingkan bahwa memang ada beberapa hal atau profesi-profesi tertentu yang membuat ada pihak-pihak lain yang membenci atau berkonflik. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang dekat dengan konflik-konflik dengan agresi yang overkill gitu ya. Nah, ini yang harus kita ketahui lagi, seberapa besar konflik keluarga itu dengan orang lain, atau dengan pekerjaan-pekerjaan yang terhubung dengan orang tua korban. Baik, jika memang harus diteliti lebih dalam lagi keterkaitan antara peristiwa ini juga dengan status dari orang tua si korban. Nah, pertanyaan berikutnya, kita melihat dalam skup lebih luas mungkin Ibu Hanifah. Peristiwa seperti ini di Indonesia yang menjadikan anak sebagai korban dari suatu amarah yang mungkin belum selesai, seperti kata Ibu tadi, ada pola yang sepertinya ada amarah yang belum selesai begitu besar. Ini memang baru kali ini atau memang ini sudah pattern yang pernah terjadi dan berulang lagi pada peristiwa kali ini? Oke, baik. Ada beberapa kasus yang hampir sama seperti ini, walaupun tidak selalu terjadi pada pejabat.
ada beberapa yang melibatkan arahan antara kedua belah pihak, di mana pelaku itu mencari korban atau sasaran paling lemah. Dan sasaran paling lemah dalam hal ini adalah anak atau istri dari pihak-pihak yang mempunyai konflik tersebut. Jadi pada dasarnya kejahatan itu akan terjadi ketika ada tiga hal. Yang pertama, motivasi dari pelaku. Sebetulnya apa yang diharapkan, keuntungan apa yang dicari. Yang kedua, dia akan mencari pihak mana atau siapa yang paling rentan. Dalam hal ini, ketika dia menyasar anak, berarti ada kondisi-kondisi secara emosional yang akan diberikan kepada sasaran sebetulnya. Karena anak ini sebetulnya bukan sasaran, hanya ingin melukai kalau memang kondisinya karena pelakunya karena dendam gitu ya. Karena ketika anak yang disasar, maka hati secara psikologis itu menjadi semakin besar. Nah, ini berarti sudah dipersiapkan oleh pelaku. Demikian, Mbak. Baik, tapi Mbak Hanifah kalau kita lihat dari luka tusukan yang ini jumlahnya sangat banyak sekali begitu ya, hampir ada 19 kali disebutkan, memang ada 19 kali. Nah tapi kalau menurut kacamata dari kriminolog, sebetulnya apakah ada pesan tertentukah dari luka-luka yang diterima oleh korban ini dari pelaku? Mbak Hanifah? Kalau sejauh ini 19 tusukan, kita tidak akan mengetahui apakah ada simbol-simbol tertentu. Tapi bahwa jika dilakukan sampai 19 tusukan, berarti kekerasan ini bukan kekerasan spontan biasa. Kalau dalam kriminologi, pola yang berulang seperti ini sering dikaitkan dengan ledakan emosi yang ekstrim, dorongan agresi yang tidak terkontrol, atau adanya motivasi personal yang sangat kuat. Artinya, pelaku sangat-sangat menyimpan dendam dan kemarahan yang perlu disampaikan kepada korban yang lemah. Jadi kekerasannya cenderung terlihat berlebihan atau overkill. Jadi seringkali tidak semata-mata bertujuan untuk menghilangkan nyawa, tapi juga mencerminkan pelampiasan atau menyampaikan sesuatu kepada fokus atau lawan sebenarnya. Baik, kalau begitu Bu Hanifah, dengan apa yang sudah ada di depan mata saat ini, kira-kira memerlukan waktu lama nggak untuk polisi bisa mengungkap teka-teki terkait dengan kasus ini? Apakah menurut Anda memang juga perlu bantuan dari pihak lain untuk dapat mengurai semuanya atau seperti apa? Silakan. Kalau cepat atau tidaknya tergantung bagaimana polisi fokus menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama harus diselesaikan adalah rekonstruksi kronologi secara detail, termasuk siapa saja yang terakhir berada di rumah dan bersama dengan korban. Yang kedua, hasil otopsinya seperti apa? Ini untuk mengetahui urutan luka dan waktu kematian dari korban itu. Yang ketiga, bagaimana dengan jejak digital dan jejak CCTV-nya, baik di dalam maupun di luar maupun di lingkungan sekitar. Karena itu yang akan menangkap momen-momen atau pergerakan yang menuju ke rumah tersebut. Dan yang terakhir adalah lingkaran sosial dari keluarga tersebut. Apakah ada relasi personal yang bermasalah? Apakah ada konflik-konflik buat keluarga menjadi rentan? Atau ada ancaman yang pernah terjadi? Karena semua ini harus dirangkai secara ini, bukan sekedar asumtif. Dan ini menjadi tugas kepolisian dan seberapa lengkap. Baik, kita harapkan polisi bisa bekerja dengan objektif dan juga tidak menyampingkan sedikit pun hal-hal yang memang perlu untuk mengungkap terkait dengan peristiwa ini. Terima kasih kriminolog Hanifah Hasna telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Susan. Ya,